caramel banana cake. Ini cake-nya kita pakai brown butter. Hey guys, welcome back to my channel Vitaho. Hari ini kita akan bikin salah satu jenis kue yang enak banget. Pastinya kita akan pakai pisang yang kematangan seperti biasa. Jadi ini resepnya gue adapt dari TikTok. Namanya tuh Su Little Bang House. Ini resepnya enak banget. Tapi gue akan adjust dengan sesuai selera gue sih. Oke, jadi pertama-tama di sini kita akan bikin sotot karamelnya dulu, terus kita bikin kue dan kita bikin cream cheese frosting. Nah, resepnya beliau itu dia menggunakan brown butter di dua resep, di banana cake dan di frostingnya. Tapi untuk resepnya yang gue adapt yang banana cake-nya aja. Oke, jadi pertama-tama sebelum bikin kuenya kita harus bikin karamel sausnya karena karamel saus butuh waktu yang cukup lama untuk dingin. Dan di sini kita akan bikin karamel saus seperti pada umumnya, tapi kita bikin sotot karamel. Oke ya, jadi pertama-tama di sini kita akan masak gula dan juga krimnya. Kalau bikin karamel, gue selalu menghangatkan krim di microwave sampai hangat-hangat kuku. Kenapa? Karena kalau krim dingin dituang ke karamel yang baru jadi, dia akan kaget dengan perubahan suhu yang terlalu ekstrim. Nanti jadinya karamelnya itu nggak bakal smooth dan nanti yang ada si krim yang dingin ini bikin karamelnya gumpal. Jadi kalau mau bikin karamelnya udah bener smooth, kita hangatkan sedikit di microwave atau nggak di panci, boleh, yang penting dalam keadaan hangat-hangat kuku. Oke, ini sudah hangat-hangat kuku. Sekarang karamelnya kita akan masak ya sampai jadi karamel seperti biasa. Ini basic caramel sauce. Di endingnya kita kasih garam sesuaikan dengan tingkat salty yang kalian suka. Oke, kalau udah karamel seperti ini, kita matiin dulu apinya. Kita masukin krim perlahan karena ini heboh banget. Karena ini panas pol. Oke, tuh kalau krimnya hangat, karamelnya jadi smooth, tidak ada karamel yang menggumpal. Oke, aduk sampai rata. Tambahin butter. Dia langsung meleleh dan juga butter bantu si sausnya ada body saat dingin. Aduk. Kasih garam, ini gue pakai sea salt ya, gue suka agak asin. Udah, aduk sampai rata. Oke, sekarang kita akan tunggu sampai benar-benar dingin ya. Oke ya, tunggu sampai dingin, tutup ya, nempel biar nggak ngembun. Lanjut kita bikin kuenya. Di sini gue juga sudah siapkan loyang ukuran 23 x 23 cm. Nah, kita panasin ovennya ntar aja karena kita harus nge-brown butter, dimana ini kita akan masak sampai jadi kayak brown butter dan tunggu sampai nggak panas lagi. Dan untuk resep ini kita menggunakan brown butter. Ternyata brown butter di banana cake itu enak banget, bener-bener lebih wangi, caramelize, pokoknya secara rasa dia tuh lebih kayak develop gitu. Jadi sekarang kita akan masak butternya di panci sampai menjadi brown ya. Jadi bruno set. Sambil diaduk sesekali, make sure rata dan gak gosong ya. Oke, tuh ya, sampai jadi brown bits. Tuh, kalau kalian lihat tuh si milk solidnya sudah caramelize, udah angkat, nanti gosong, hati-hati. Oke, tuh mangkok tadi, tuh. See, ini kalau di dunia pastry kita bilangnya liquid gold. Oke, sekarang jadi dan brown butternya harus digunakan dalam keadaan tidak panas lagi. Jadi kita tunggu sampai nggak panas lagi, baru lanjut bikin kuenya. Sekarang kita akan bikin kuenya, sudah dingin juga. Terus gue juga sudah panaskan oven, suhunya 170 sampai 180 derajat. Nah, pisangnya pastikan pakai pisang yang sangat bonyok, karena bukan yang busuk ya, bonyok. Jadi semakin bonyok si pisangnya akan makin wangi, makin legit dan juga pastinya makin makin intens rasanya. Oke, timbang ya, karena kalau pakai jumlah pisang, setiap pisang itu ukurannya beda-beda. Jadi kalau bikin kue dalam jumlah banyak, alangkah baiknya kalian timbang untuk hasil yang konsisten. Kalau udah ditimbang, kita akan hambutkan pakai garpu sampai menjadi bubur. Oke, sampai jadi seperti ini tuh ya. Jadi kayak banana puree gitu. Oke, sekarang pisangnya kalau sudah
lembut, si brown butter juga sudah siap, ovennya sudah nyala. Kita hanya mencampurkan semua bahan jadi satu. Tapi biar nggak over mixing dan glutennya nggak bentuk, kita masukin semua barang-barang basah, termasuk gula juga, sampai nyampur. Terus masukin bahan-bahan kering. Nah, tipsnya juga di sini kan ada yang suka ngomong tuh baking soda diganti baking powder. Mereka itu punya peran yang berbeda. Jadi baking soda itu di resep banana cake seperti ini, dia membantu kuenya juga jadinya brownie, nggak pucat gitu. Jadi kalau ada banana cake, kebanyakan komposisi baking sodanya memang sedikit lebih banyak daripada baking powder, karena fungsinya juga bikin kuenya lebih kecoklatan. Dan juga baking soda ini pas banget dimasukin ke resep banana cake, karena banana cake ini kan mengandung asam yang bereaksi kalau ketemu baking soda. Masukin telur, brown sugar, caster sugar, biar gampang ini nyampur dulu ya. Terus jangan lupa tambahkan vanilla biar wangi. Masukin yogurt. Kalau nggak punya yogurt, boleh ganti sour cream. Ini yang akan bikin kuenya lebih moist lagi karena kandungan asam di kue ini juga penting banget. Ini dari awal juga boleh ya guys. Brown butter tadi yang sudah nggak panas lagi, masukin. Pokoknya nyampur dong deh. Jangan lupa ini yang bagian coklatnya paling penting ini. Ini yang flavornya dari sini semua. Terus biar cake moist, tambahkan minyak sayur. Ini aduk sampai rata. Oke, kalau udah sampai kayak gini tuh licin, udah nggak ada gumpalan, sekarang kita akan masukin bahan-bahan kering. Ini tepung protein sedang. Jadi kita akan ayak semua bahan-bahan keringnya di sini. Baking soda, baking powder, terus apalah artinya banana cake kalau nggak pakai cinnamon powder. Bener-bener kayu manis komplimen banana banget. Cinnamon, ayak, tambahkan garam, dan ini kita aduk sampai nyampur aja. Fungsinya hanya untuk menghidrasi si tepungnya. Karena kalau kelamaan diaduk, jenis-jenis kue kayak gini dia bakalan keras karena glutennya kebentuk. Oke, udah aduk sampai rata. Oke, sampai jadi licin tuh ya, udah nggak ada gumpalan. Jangan kelamaan diaduk. Kalau udah seperti ini, stop aduknya. By the way, ini loyangnya gue kasih baking paper di dasarnya, tapi samping-sampingnya gue poles dengan butter tipis-tipis ya. Tuang semuanya. Ratakan. Terus dipanggang di oven yang sudah dipanaskan. Nah, ini kira-kira 30-40 menit. Kemarin buat tesnya 35 menitan matang sih. Oke, sudah matang, cakep, golden brown, wangi banget, kita keluarin. Oke, kita balik dulu ke sini biar atasnya rata. Terus kita balikin lagi ke cooling rack. Perfect cuy. Terus kita balikin. Ingat bawahnya pakai hand glove karena ini kuenya panas banget. Langsung diangkat papannya. Oke. Jadi, tunggu dingin ya. Iya tuh, gila. Ini kuenya tuh lembut, legit, best. Oke, kuenya udah jadi, karamelnya juga sudah nggak panas lagi. Sekarang kita lanjut bikin frostingnya dan langsung kita akan dekor. Ini jenis kue yang rustic yang sebenarnya dekornya nggak perlu terlalu banyak effort, karena kita akan bikin semacam kayak kue abstrak gitu. Ini kue yang bener-bener kayak looks good. Kalau di cafe tuh pengen lu beli, tau gak sih? Dan frostingnya simpel sekali, cream cheese yang sudah room temperature, ya. Langsung aja kita akan aduk barengan dengan butter yang sudah room temperature juga. Jadi kalau dia agak keras, tunggu sampai dia tuh agak soft dulu. Terus tambahkan dengan gula halus dan juga kita akan lembutkan sedikit dengan susu. Karena kalau cream cheese itu kalau terlalu heavy, gue suka tambahin susu biar teksturnya sedikit lebih light. Butter. Terus ini ada gula halus, langsung aja udah dayak ya by the way. Aduk sampai nyampur dan tambahkan susu nanti. Kalau kelembekan boleh simpan kulkas dulu ya. Oke, kalau udah smooth silky seperti ini, kita tambahkan 2 sendok makan susu biar teksturnya lebih light. Susu. Aduk sampai rata. Jadi teksturnya akan lebih enteng. Dan sudah jadi. Oke, sekarang kita akan kasih frosting yang tebal ya. Jadilah banana caramel cake. Oke, kayak gini ya guys. Jadi kayak di swirl aja gitu. Jadi kita ratain dulu, ratain asal. Ini caramel sausnya.
drizzle karamel, terus kita akan marbling dengan si spatula. Ini kuenya abstrak tapi looks good gitu. Terus kita swirl kayak gini. Sumpah ini kayak bener-bener terserah kalian deh. Kalau bisa kayak gini loh. Terus kita bagi 4 ya. Mari kita try. Ini kue yang menurut gua gampang banget bikinnya dan enak banget. Bener-bener brown butter tuh di kue seperti banana ini kayak apa ya, bener-bener game changing banget sih. Secara rasa lebih deep, lebih flavorful, dan lebih wangi. Gila, lembut banget, legit, moist parah. Cream cheese yang gurih dikasih satu karamel. Ini enak banget dimakan sama kopi hitam, best. Ini kue gampang banget bikinnya, hampir kayaknya nggak mungkin gagal, kecuali kalian tuh salah nimbang atau nggak over mixing. Karena kalau diaduk kelamaan, yang ada kue kalian tuh malah keras karena glutennya kebentuk. Oke, itu aja, dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen seperti ini. Komen yang gue pasti baca, and until next time, bye-bye!